Oke, selamat sore. Hari ini kita akan mempelajari tentang implementasi dari klasifikasi menggunakan ANN. Yang sebelumnya sudah kita pelajari di basic teorinya, bagaimana kita memanfaatkan ANN untuk melakukan klasifikasi. Nah, pada sesi ini saya coba lebih mendetailkan bagaimana sih implementasinya. Nah, saya ulang sedikit mungkin bahwa jaringan saraf itu terdiri atas sel, masing-masing sel atau disebut dengan neuron, itu terdiri atas dendrit. Nah, ini dendrit sensornya, kemudian ada nukleus atau intinya, kemudian ada akson, ini sambungan ke sesuatu yang akan menyambungkan ke sel yang lainnya. Akson ini akan berkomunikasi dengan sinapsis di sini. Titik poin ini sinapsis. Nah, kemudian konsep yang seperti ini itu ditiru sehingga menjadi seperti ini. Lingkaran ini disebut dengan neuron. Nah, ini ada input. Kemudian di sini ada output. Nah, maka ini disebut dengan neuron. Nah, neuron yang bersentuhan dengan input atau dalam konteks ini adalah dendrit, maka dia disebut dengan neuron atau lapisan input. Sedangkan neuron yang bersentuhan dengan output itu disebut dengan neuron lapisan output. Nah, neuron antara input dan output, maka itu disebut dengan neuron lapisan tersembunyi atau layer tersembunyi, atau sering disebut dengan hidden layer. Nah, yang menarik di jaringan saraf tiruan atau ANN, Artificial Neural Networks, itu adalah lapisan atau layer setelah input hingga output itu disebut dengan layer aktif. Sedangkan di layer input ini disebut dengan layer pasif. Apa dimaksud dengan aktif sama pasif? Kalau layer aktif itu pasti punya fungsi tiga komponen ini, yaitu sigma, fungsi aktivasi, kemudian output dari masing-masing lingkaran ini. Ada sigmanya, ada fungsi aktivasinya, ada outputnya. Jadi neuron ini, outputnya ini, itu akan diserahkan ke neuron berikutnya. Kemudian dia punya sigma. Sigmanya itu adalah menjumlahkan perkalian antara ini dengan W di sini, ini dengan W di sini, ini dengan W di sini, dan seterusnya. Kemudian diaktifasi, kemudian menjadilah output ini. Demikian juga yang ini juga sama. Jadi neuron aktif itu adalah neuron yang punya tiga fungsi ini. Ya. Maka ini contoh sederhana yang kemarin di slide sudah saya jelaskan bagaimana sebetulnya ini logika OR. Logika N yang digunakan untuk menguji untuk mendesain perseptron. Perseptron itu adalah bentuk sederhana daripada ANN. Jadi dia terdiri atas satu layer output saja, satu neuron output yaitu ini. Dan inputnya ada dua. Sedangkan yang ini adalah bias. Nah, neuron ini itu punya fungsi sigma. Sigmanya itu ini. Kemudian berikutnya punya aktivasi F. F itu didefinisikan dengan ini. Outputnya adalah Y. Ya. Jadi setiap neuron itu punya tiga, yang aktif punya tiga ini, punya sigma, fungsi aktivasi, dan output. Nah, sigmanya itu adalah sigma I sama dengan 0 sampai 2. Ini ada W0, W1, W2. Dikali dengan XI. Dikali dengan XI. Berarti dari 0. X0, X1, X1, X2. Nah, dalam suatu desain neural networks, X0 ini sering disebut dengan bias. Nah, ini di-set sama dengan 1. Di-set sama dengan 1. Sehingga praktis yang pengaruhnya, karena 1 dikali ini pasti sama dengan ini. Nah, bagaimana algoritma dari trainingnya? Gitu, algoritma dari penentuan model ini. Jadi dalam model ini kita hanya menentukan W1, W2, W0, W0, W1, W2. Sedemikian sehingga ketika diinputkan semua elemen ini, X00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Nah, bagaimana sistem yang sederhana ini atau model ANN yang sederhana ini bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka itu dimulai dengan training. Training diawali dengan langkah pertama itu inisialisasi. Inisialisasi itu adalah menentukan ini. W1, W0, W2.
biasanya di set sangat kecil atau mendekati 0. Bahkan beberapa kasus dikasih 0 saja. Ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian ketika setiap input masuk, maka dilakukan perhitungan. 00 masuk, hitung, kemudian dapat keluaran di sini, Y di sini. Setelah dikeluarkan, dikurangi dengan output yang diinginkan, karena yang diinginkan adalah 0, dikurangkan, tentu ada error. Errornya itu digunakan untuk mengupdate ini, diupdate. Jadi setiap input masuk, dilakukan proses perhitungan Y, setelah itu dibandingkan dengan Y target yang kita inginkan, kemudian errornya digunakan perbaiki. Baru input kedua masuk, dilakukan lagi perbaikan, input ketiga masuk, dilakukan perbaikan, input keempat masuk, dilakukan perbaikan. Nah itu seterusnya demikian. Maka sampai suatu errornya kecil atau dianggap bahwa errornya acceptable. Acceptable itu artinya mendekati 0. Kalau di dalam neural network standarnya atau difficultnya itu adalah 0,001 atau 10 × 10. Nah, fungsi update-nya itu cuma ini. WT plus 1, WIT plus 1 itu sama dengan WIT plus delta W. Delta W-nya itu adalah delta WI and DXIT. D-nya ini adalah error-nya. Netanya ini adalah Gunning rates. Dan typical set-nya itu 0,1. Sudah saya sebutkan, typical set-nya 0,1. Sedangkan D-nya itu cuma T dikurangi error-nya. Ya. Maka misalkan, nah untuk mewujudkan konsep ini ke dalam suatu implementasi, maka kita harus lihat kembali ke sini. Apa yang ada? Pertama ada fungsi aktivasi, ada fungsi sigma, ada fungsi output. Maka pertama yang kita bikin adalah aktivasi dulu. Fungsi aktivasinya itu adalah ini. FA sama dengan 1 untuk A lebih besar dari 0, FA sama dengan 0 untuk A lebih kecil sama dengan 0. Nah ini ada banyak definisi ya. Tidak hanya seperti ini saja, ada juga orang mendefinisikan step function itu adalah seperti ini. Ketika DT-nya, inputnya DT-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Jadi di sini agak beda ini. Ya, oke, coba kita lihat. Fungsi aktivasi itu ada step function, activation function itu ada beberapa jenis. Nah ini saya contohkan. Maaf, lambat sedikit. Ada disconnect. Oke, nah yang dimaksud dengan step function itu adalah kayak gini. Misalkan saya punya gini, fungsi gitu ya. Maka kalau saya punya ini step function itu gini. Itu fungsinya kemudian naik, kemudian ini disebut dengan T. Kalau ininya sumbunya T. Maka kalau FT-nya itu sama dengan 1 jika T-nya lebih besar sama dengan 0. Ada yang mendefinisikan itu. Kalau T-nya 0, itu untuk yang lainnya. Oke. Nah, ini kalau ini didefinisikan, maka bisa jadi ini if T lebih besar sama dengan 0, then F itu equal to 1, else F equal to 0. Nah inilah algoritmanya. Kalau ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Python tadi, itu bisa jadinya adalah seperti itu. Nah, kalau ini return 1 if dt lebih besar sama dengan 0, else 0. Itu aja. Ya. Ini udah activation function dari step, fungsi step function.
Nah, berikutnya itu adalah langkah forward. Langkah forward itu adalah langkah maju. Langkah maju itu artinya kalau ini adalah kita memanfaatkan rumus ini. Rumus ini. Y sama dengan sigma WI kali XI. Nah, itu diterjemahkan sehingga menjadi ini. Jadi pertama itu W0, weights 0, itu karena dianggap biasnya 1. Maka X1 tidak dianggap. Maka yang berikutnya dari I1 sama dengan itu baru weights I plus 1 dikali rho I. Rho I itu adalah inputnya. Saya contohkan mungkin ya, biar bisa dipahami. Nah, saya contohkan. Nah, sekarang saya contohkan. Nah, misalkan, nah, jadi saya punya neuron, modelnya adalah inputnya gini, fungsinya itu. Kemudian fungsi outputnya saya gambarkan dengan ini. Maka ini masuk ke situ, itu masuk ke situ. Ini ada input. Ini adalah X1, ini X2. Nah, kemudian ini punya bias namanya. Bias itu biasanya kasih ini B sama dengan 1 bias. Itu kalau mau diistilahkan W, maka di sini disebut dengan W1 ini W2. Sedangkan di sini disebut dengan W0. Karena ini bias dikalikan dengan W0, maka Y-nya, maka di sini akan keluar Y. Maka punya fungsi sigma. Sigmanya itu bekerja seperti ini. Sigmanya itu sama dengan, katakanlah di sini F dulu, F kecil. Maka F kecil di sini itu sama dengan W0 dikali B ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Karena B-nya selalu 1, maka ini bisa cukup ditulis ini. W0 plus W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Ya, kalau dianggap bahwa B-nya selalu sama dengan 1. Maka yang kita rubah itu cuma W0, W0 ini saja yang ada, B-nya tidak, karena B-nya dianggap 1. Nah, contoh misalkan, maka kalau ini dijadikan fungsi tadi, ini kalau dijadikan fungsi kan tinggal gini, bahwa kalau kita punya W-nya itu terdiri atas gini, W0, W1, W2, itu, maka bisa saja kita pertama, F-nya itu F sama dengan W0. Pertama, kemudian baru kita ini, for-nya, dari sini for, I sama dengan 0 sampai panjangnya W. Panjangnya W itu ada 3. Berarti panjangnya 3. Panjangnya ada 3. Tapi kita kurangi dengan 1 len. Len W minus 1. Maka F itu sama plus sama dengan, jadi W0-nya sudah ditambahkan. Maka W dalam kurung I plus 1 dikali dengan X I X I X I plus 1 ditambah W X I plus 1 sudah betul. Nah, gitu. N4. Nah, ini kan sudah menguatkan, dia bergerak dari 0 sampai 3 dikurangi jadi sampai 2. I-nya 0, I-nya 1. I-nya 0, dia W
1 ditambah kali X1 ditambah F lagi yang tadi W W2 dikali X2 ya. Maka kalau diterjemahkan ke dalam Python itu jadinya ini. Weights 0 karena bias, kemudian weights I plus 1 dikali rho I. Rho I-nya ini adalah karena dia dianggap barisnya itu ini kali X1 kali X2. X dalam Python tuh rho I itu baris yang pertama. Dia menyesuaikan, agak enak di Python. Kemudian setelah selesai for-nya, kemudian tinggal diaktifasi. Contohnya, misalkan gini, saya kasih contoh ya. Ini tadi modelnya, itu oke. Saya kasih contoh. Sorry, putus lagi, koneksinya agak. Oke, misalkan geser. Nah, tadi contohnya ini, itu model ini adalah algoritmanya. Sekarang kita misalkan bahwa datanya yang tadi yaitu 00, gimana dia prosesnya melakukan perhitungan. Kita coba terus. Sekarang saya punya input. Misalkan saya punya input ini X1, X2, 0, 0, Y-nya atau Y yang diinginkan itu adalah, atau sering disebut dengan YT, Y target yang diinginkan. Ini 0, 0, 1 adalah 0 tadi, 1, 0 adalah 0, kemudian 1, 1, baru 1. Nah, dengan neuron yang tadi, maka ketika ini masuk, data pertama dimasuk, maka akan dihitung F-nya dulu. F-nya dengan syarat W-nya dia set. W inisialnya itu sama dengan ini. 0, 0, 0. Jadi semuanya di set 0. W0-nya 0, W1-nya 0, W2-nya juga 0. Maka di sini itu sama dengan 0 plus W1 0 kali X1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka sama dengan 0. Karena tadi fungsi partisipasinya adalah kalau dia sama dengan 0, maka keluarannya 1. Harus ingat di depan. Fungsi aktivasi tadi, step function, di atas ini, nah ini. Kalau dia T-nya sama dengan 0, maka keluarannya 1. Kalau dia lainnya, keluarannya 0. Maka sekarang keluarannya, saya anggap keluarannya adalah Y kecil. Y adalah step function atau aktivasi dari F. Nah, ini karena sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Nah, sekarang setelah itu maka ditutup proses maju. Maka untuk update-nya, sudah bisa bicarakan update. Maka sekarang kalau kita update, ini kalau update-nya, ini adalah proses majunya. Sekarang kalau update disebut dengan training. Training itu proses update W itu disebut dengan training. Maka update-nya itu adalah step by step. Jadi pertama kita tentukan weights-nya di initial, kemudian berapa epochs-nya. Epochs itu artinya semua proses data input selesai dihitung itu satu epochs. Jadi di sini, maka di sini ketika row in training, maka dia prediction, fungsi prediction dihitung yang tadi berapa Y-nya kita keluarkan. Setelah itu dihitung errornya. Setelah di error, ini sum error digunanya untuk menentukan kapan dia berhentinya nanti. Sum error kita jumlahkan, dikuadratkan, kemudian the weights-nya diupdate. Weights-nya update. Untuk weights bias itu tidak dikalikan dengan inputnya. Sedangkan untuk yang ada bias, yang tidak bias itu dikalikan dengan inputnya. Jadi kalau weights untuk
Tidak, untuk wedge bias itu cuma wedge bias ditambah sebelumnya ditambah dengan L rate kali error. Sedangkan untuk yang lainnya itu dikalikan dengan input. Itu aja. Maka kalau kita simulasikan, kalau kita hitung, nah ini sekarang habis dari Y sudah dapat, maka sekarang fungsinya adalah update. Jadi ini inputnya. Pertama ketika input 00 masuk, sekarang kita update. Update W-nya. Update W. Nah, W-nya update itu rumusnya tadi di depan bahwa W I T plus 1 itu sama dengan W I kondisi saat ini ditambah dengan delta WI. Delta WI dalam kurung T. Di mana delta ini WIT ini sama dengan T ini sama dengan neta dikali dengan D dikali dengan XIT. Maka kalau demikian, maka bisa kita hitung. Ya, kita hitung errornya dulu. Kan ada D-nya. Dengan D itu adalah error. Nah, kita hitung D-nya dulu. D itu sama dengan YT dikurangi Y. Berapa sih luaran yang diinginkan tadi? Kita lihat ke depan sedikit. YT-nya adalah ketika input 00 itu 0. Sedangkan Y yang kita dapat 1, maka ini errornya jadi ini sama dengan 0 dikurangi 1. Sama dengan min 1. Tuh. Nah, sekarang setelah D dihitung, netanya berapa di set? Ketika update D, maka neta diperlukan. Tipikalnya 0,1. Tipikalnya 0,1. Sedangkan kita X-nya tahu 00, maka tinggal kita kalikan. Maka W1 itu W1 baru itu sama dengan W1 yang lama. W1 anggap aja adalah ini T-nya 0, ini jadi 1. Ini pokoknya W1 10 ditambah delta W1 0. 0 itu artinya ketika T0 itu sebelumnya. Maka sebelumnya W-nya 0 ditambah deltanya berapa? Netanya berapa? 0,1. Kemudian D-nya berapa? D-nya adalah min 1 dikali dengan X-nya. X-nya tadi adalah 0. Ini sama dengan 0. C0. Itu untuk W1. Untuk W1. Untuk W2 sama dengan cara yang sama. Kita dapat W2 dalam kurung W2 dalam kurung 0 1 ya. 1 itu sama dengan W2 dalam kurung 0 ditambah delta W2 dalam kurung 0 sama dengan jadi adalah W2-nya itu juga 0 ditambah 0,1 dikali min 1 dikali betulan X2-nya juga 0. Maka ini sama dengan 0. Nah, untuk biasnya maka W0 baru 01 itu sama dengan W00 ditambah dengan neta dikali D dengan WC sama dengan 0 ditambah netanya 0,1 dikali min 1 sama dengan minus 0,1. Nah, itu W-nya. Sekarang berarti kita punya W baru. Itu sekarang kita punya W baru. Nah,
Oke, sudah. Yang satunya W baru. Oke. Maka saya punya W baru itu sama dengan min 0,100. Maka sekarang X berikutnya masuk. Data berikutnya adalah 01. Tadi kan X sebelumnya 00, sekarang X berikutnya X1-nya masuk. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1. Kita lihat di sebelumnya. Nih, data yang ini. Yang harus masuk. Sekarang yang kedua adalah ini. Tadi dihitung, diupdate, terus yang kedua masuk lagi. Nah, sekarang itu masuk sampai 01. Sedangkan YT-nya adalah tadi tetap 0. Saya pakai biru sekarang. Maka sama dengan cara tadi, maka kita hitung dulu YF-nya. F-nya dihitung. Dari sini F itu sama dengan minus 0,1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Atau F-nya kalau Anda tulis lagi, ini adalah W0 ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Nah, ini F-nya sekarang sama dengan minus 0,1. Nah, sekarang kena fungsi aktivasi, maka Y itu sama dengan aktivasi dari F. F, maka arti sama dengan, karena tadi fungsinya adalah kalau dia lebih kecil dari 0, itu sama dengan 0, maka ini Y sama dengan 0. Setelah dapat 0, maka hitung lagi errornya, D-nya. Errornya D itu sama dengan YT dikurangi Y. Itu 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Maka tinggal sekarang update lagi. Update. Maka W0 diupdate berapa? W0. Sorry. W0 baru. Saya sering menyebutkan WT plus 1 itu adalah baru. Maka ini kalau T-nya sekarang T-nya adalah 1, maka ini jadi T2. W2, W0 2 itu sama dengan W0 dalam kurung 1 ditambah neta dikali D. Karena D-nya 0, maka persis sama dengan W0 dalam kurung 1. Atau sama dengan minus 0,1. Sama dengan minus 0, kelihatan 0,1. Sedangkan W1 dalam kurung 2 itu sama dengan W1 dalam kurung 1 ditambah neta kali D kali X. 1. Ya. Sedikit. Itulah W1. Ya, kelihatan. Maka ini tinggal W1 tadi sebelumnya adalah 0. 0 ditambah, karena D-nya 0, mesti ini 0. Atau sama dengan 0. Sedangkan W2 dalam kurung 2 itu sama dengan W2 dalam kurung 1 ditambah neta kali T kali X. Itu kan
tadi adalah W2-nya juga 0, ditambah dengan neta D-nya 0, maka ini 0 juga. Sama dengan. Jadi, kita punya W baru, W dalam kurung 2, kan saya namanya. Jadi adanya min 0,1, 0. Nah, kemudian baru masuk lagi yang berikutnya. Itu tadi masuknya adalah ini, X-nya 0, 1, kemudian sekarang 1, 0. Dengan ini, W ini, kita sekarang masuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, YT-nya sama dengan 0. Dalam sistem. Saya hitung dengan cara sama. Nah, demikian seterusnya, hingga semua proses terlewati. Nah, itulah proses dari training. Nah, kalau saya simulasikan di Python, coba kita lihat. Kayak ini, dari inputnya adalah, ini adalah proses trainingnya. Itu cuma konsepnya weights non to learning rate dikali error, sedangkan learning rate error dikali rho i. Itu adalah elemen ini. 01, 0, dari 0. Nah, coba kita lihat. Ini, coba kita lihat, ketika epoch pertama itu ini masuk, maka prediksinya 1 tadi. Y-nya 1 kan, errornya min 1. Weights-nya adalah dapatnya min 1, 0. Data kedua masuk, nah ini, data kedua masuk, prediksinya 0. Errornya juga 0. Karena errornya 0, maka weight-nya sama. Data ketiga masuk, prediksinya juga 0, maka errornya juga 0. Maka prediksinya 0, maka weight-nya juga tetap. Ketika data ketiga keempat masuk 1, maka kita dapat errornya 1, maka weights-nya berubah menjadi 0, 1. Nah, itu. Dan itu disebut dengan ketika semua data inputan dari 00 sampai 11 selesai diinputkan, itu disebut dengan satu epoch. Itu epoch pertama. Learning rate-nya 0,1, errornya maksimumnya adalah 2. Kenapa 2? Error pertama min 1 dikuadratkan jadi 1, error kedua 1 dikuadratkan jadi tambah 1, errornya. Kemudian ulang lagi data yang tadi, dilanjutkan lagi dengan cara yang sama, sampai nanti akhirnya ketemu errornya itu lebih kecil dari yang disyaratkan. Nah, maka di berikutnya, karena ada error yang disyaratkan, dia harus berhenti ketika error atau epoch-nya sudah terpenuhi. Maka berikutnya, saya buat fungsi model baru, agak sedikit berubah dari atas. Itu weights-nya sama, cuma di sini pakai while. While epoch lebih kecil dari n epoch. N epoch-nya berapa? Kemudian n sum error lebih besar dari MSE. Sum error-nya lebih besar dari MSE. Maka dia jalan terus sampai selesai. Setelah selesai, baru setelah ditemukan sum error atau ini, dia akan berhenti. Nah, kita lihat jalan yang tadi ini, MSE-nya saya kasih 0,01, maka epoch 1, learning rate-nya sekian, errornya 2, terus ada naik sedikit 3 di epoch keempat, errornya langsung 0, maka langsung berhenti. Dapatlah weights ini. Coba sekarang weights ini kita uji terhadap data ini. Ya, dapatnya weights-nya adalah 0,2 terakhir, 0, minus 0,2, 0,2, 0,1. Maka dengan data input itu betul nggak dia menghasilkan prediksinya sama dengan yang diharapkan? Coba kita buktikan. Ya, oke. Kita buktikan bahwa saya punya, jadi di training terakhir, misalkan selesai training, setelah selesai training, kita dapatkan W-nya itu sama dengan itu minus 0,2, 0,2, 0,2, 0,1. Oke, saya balik ke sistem. Oke, lagi saya ulang dulu.
Oke, ini trainingnya dapatnya ini. Oke, selesai training dapat W itu, sekarang kita uji. Benar enggak hasilnya? Harusnya. Nah, ini data inputnya. X1, X2, YT. 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Coba kita uji. 1 per 1. Itu dengan weights yang tadi kita dapatkan setelah training. Maka ketika ini masuk KF-nya, itu sama dengan F sama dengan W0 minus 0,2 ditambah, ingat bahwa rumus F itu sama dengan W0 ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X. Minus 0,2, sekarang 0,2 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 1. Maka sama dengan minus 0,2 ini kali 0,0 dan minus 0,2. Ingat fungsi aktivasinya itu hanya kalau dia lebih kecil dari 0, itu hasilnya 0. Maka Y itu sama dengan aktivasi atas F ini sama dengan 0. Karena nilainya minus 0,2. Itu data pertama. Kemudian data kedua. Saya kasih beda warnanya. Data kedua. Di sini. Maka F-nya itu sama dengan data kedua itu adalah 01. 01 ya. KF sama dengan minus 0,2 ditambah 0,2 dikali 0 ditambah 0,2 dikali 1. Oke. Dikasih 1. Oke. Maka ini F-nya, ternyata W-nya ini itu tadi kalau kita lihat di sebentar. Ini W-nya itu tidak mutlak minus 0,2, tapi minus 0,20004 ya. Ya kan? Minus 0,20004 sedangkan 0,1. Sudah ada kesalahan sih ya. Nah, maka saya bulatkan 0,2. Oke, kemudian di sini ada kesalahan sedikit. Saya hapus dulu. Ini mestinya 0,1 salah. Itu salah. Oke, saya ulangi. Oke. Jadi biru tadi. Oke. Ini tambah W-nya adalah 0,1. 1 dikali 0. Sedangkan di sini yang merah itu telah tambah inputnya adalah X1, ini W-nya 0,1 dikali 1. Nah, di sini masih minus 0,1 W-nya. Nah, kalau Y-nya jadinya Y-nya itu sama dengan aktivasi dari F. Nah, masih sama dengan F karena lebih kecil. Nah, kemudian data ketiga masuk nanti dengan warna hijau. Ini masuk. Hitung F lagi. Hitung F. Maka F-nya itu sama dengan minus 0,2 ditambah 0,2 dikali 1 ditambah
0,1 dikali 0. Karena inputnya adalah 1, 0. Tapi di sini ya harus ingat bahwa di sini itu 0,2, yang di sini itu 0,00004 gitu ya. Dan 0,4-nya tadi. Maka di sini bisa saya katakan ini enggak persis sama dengan, karena walaupun ini 0,2-nya 0, jadi 0, ini sebetulnya dapatnya 0 minus 0,000004 kayak yang di tadi di depan, lihat di slide. Maka hasilnya ini ketika diaktifasi, Y sama dengan aktivasi R. Ketika hasil lebih kecil, negatif, itu sama dengan 0. Nah, terakhir, untuk data 1 yang masuk itu, saya tambahkan saja slide. Nah, sekarang untuk data terakhir itu saya tulis ulang data terakhirnya. Nah, saya tulis ulang, saya ganti warnanya. Ini adalah ini mungkin jadi orange atau apa. Oke, saya ulang tulis x-nya, x1, x2, yt. Oke, ini adalah 00, 00, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Yes. Ini 0. Oke, sekarang ini yang terakhir masuk. Dengan W itu adalah minus 0,2, 0,2, kemudian 0,1. Maka F-nya sama minus 0,2 ditambah 0,2 dikali 1, untuk yang ini masukkan, ditambah 0,1 dikali 1. Maka ini hampir sama dengan 0,1. Maka Y-nya itu adalah fungsi aktivasi dari F. Maka sama dengan 1. Nah, coba kita perhatikan dari yang sebelumnya. Ketika data pertama masuk, kita dapat Y-nya 0. Ini benar betul, saya centang 0, aman. Kemudian yang kedua masuk dapat 0 juga, benar. Yang ketiga masuk dapat 0 juga, benar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat masuk sama dengan 1. Jadi benar, valid. Maka dengan W sekian, itu perseptron itu bisa berfungsi sebagai logika N. Nah, ini adalah hasilnya N. Sehingga dia yang diharapkan 0, keluarannya 0, yang diharapkan 0, keluarannya 0, diharapkan 0, keluarannya 1. Nah, itu fungsi perseptron yang kita rancang tadi itu sudah bisa bekerja sebagai logika N. Nah, sekarang kita uji lagi dengan logika OR, karena 00, 01, 11 dan seterusnya. Kita sama implementasinya yang sudah kita lihat, tinggal kita uji. Learning rate-nya 0,1, epoch-nya 100, kemudian MSE-nya 0,01. Kita jalankan saja. Nah, di sini kita frame weights-nya, kemudian testnya berapa, nah, kita jalankan, kita running, nah, kita dapat di epoch keempat itu hasilnya dengan weights adalah minus 0,1, 0,1, 0,1. Keluarannya sudah lebih sama. Nah, bisa enggak kalau saya otak-atik rate-nya? Bisa aja. Ini learning rate disyaratkan. Ini saya tulis di sini. Ini disyaratkan itu learning rate itu atau L rate itu bernilai dari 0 sampai 1. Tapi enggak boleh 0. Enggak boleh 0 ya. Ini dari 0 sampai 1. Artinya 0-nya enggak boleh. 1-nya pun enggak boleh. Kalau mungkin biar enaknya 0,01 sampai dengan 0,99. Itu komponennya. Bisa nggak di otak-atik misalkan.
Ini biasanya kita kecilkan atau kita besarkan. Saja, Anda coba. Misalkan 0,5 gitu. Kita coba, kita running, jalan. Jalan. Dapatnya adalah ini. 0,5. Hasilnya juga dapat lebih besar. Atau kita kecilkan sekalian, 0,05. Berapa dapatnya? Dapatnya ada weight-nya sekian. Ya, ini tekan, hasilnya juga sama. Nah, itu perseptron yang sederhana. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Halo? Cukup? Oke ya. Halo, tidak kedengaran suaranya? Atau ditulis di chat boleh, kalau mau bertanya. Untuk nilai F yang sudah ditentukan atau ditentukan sendiri. F, nilai F yang mana maksudnya? Nilai F. Oke, saya buka ya. Nilai Y ini adalah sudah ditentukan di awal. Ini adalah target. Target tuh saya inginnya keluarannya ini gitu. Berapa sih W-nya ini gitu gampangnya. Maka Y-nya ini ditentukan. Kalau fungsi F-nya ini ditentukan dari awal, kita yang tentukan sendiri. Apa yang mau? Kebetulan di sini kita pakai step function. Sebetulnya ada banyak. Ada sigmoid, logistic, kemudian ada relu sekarang, kemudian ada softmax dan seterusnya. F-nya ini fungsinya itu dari awal sudah ditentukan. Biasanya di sini sederhana, kita contohnya pakai step function. Tapi ada sigmoid juga, nggak harus ini. Ya, oke. Bisa juga dibikin aktivasinya linear, bisa. Y sama dengan X itu bisa. Nah, ya, oke. Oke, bisa menjawab enggak? Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau enggak ada, fungsi WF-nya itu ditentukan sendiri dari awal, bisa pilih step function, bisa sigmoid, bisa macam-macam. Nah, sekarang kita coba untuk yang sederhana tadi, yang cuma terdiri atas satu neuron saja, itu untuk logika XOR. Logika XOR itu kan gini, kalau inputnya 000, kalau 011, 101, 110. Bisa nggak dia menghasilkan keluaran yang sesuai gitu. Kita coba, kita running ya, dengan error yang ini. Itu kita running dengan epoch 100, itu sampai 100, itu nggak ketemu hasilnya. Hasilnya maksimum itu cuma gini. Harusnya kita harapkan 011, yang keluar itu 110. Coba kita naikin epochnya. Epochnya naikin. Atau ininya dikecilkan. Ini dikecilkan jadi 01. Epochnya dinaikkan jadi 1000. Jangan 1000 kebanyakan. 200 ya. Kita running. Jalan nggak? Mau nggak dia menghasilkan? Kita cek. Errornya selalu 4. Jadi hampir semua mendekati. Ini hasil akhirnya yang diharapkan sama hasilnya. Sampai 200 juga enggak. Nah, ini artinya simple perceptron itu hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang garis pemisahnya tunggal, tidak bisa double, dan syarat linear. Ini jadi hasil simulasi menunjukkan bahwa perceptron tidak berhasil berfungsi sebagai logika X. Ya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan oleh simple perceptron yang hanya mampu menyelesaikan masalah aktivasi dua kelas dengan dua linear hyperplane. Ya, dua linear hyperplane.
Jadi kalau XOR itu kenapa tidak bisa diselesaikan? Saya tunjukkan ya. Sekarang saya tunjukkan di layar ini. Kenapa perseptron tidak bisa diselesaikan oleh simple neuron. Oke, minimize dulu. Saya masuk lagi ke sistem. Ini terus saya senang. Ini saya tunjukkan ya. Maka di sini. Oke. Untuk XOR. XOR. Itu X1, X2-nya sama Y-nya. 0, 0 dia akan menghasilkan 0, 0, 1 dia menghasilkan 1, 1, 0 dia menghasilkan 1, kemudian 1, 1 dia menghasilkan 0. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan? Coba kita plot ya. Kita plot ke dalam ruang dua dimensi. Saya anggap ini 0, titiknya 0, ini 1. Itu kemudian ini juga 1. Ya. Maka ketika dia 0, 0, keluarannya 0, Y-nya 0. Berarti di sini, saya kasih gambar titik-titiknya ya. Ke titik yang luaran 00 saya kasih warna hijau. Maka 0, YX ini X1, ini X2. Y-nya 0 di sini. Oke. Yang 0 saya kasih lingkaran. Kemudian ketika dia 01, 0, YX-nya 10, kemudian Y-nya 1. Keluarannya adalah 1. 1 saya kasih warna merah. Ini 1. Kemudian ketika dia 10, 10, saya bisa sedikit. Nah, ketika 10, dia juga 1. X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Di situ. Kemudian ketika dia apa namanya? 1, 1 itu di sini, dia 0. 1, kita gambar aja ketika dia 0, 1, 1 warna hijau berarti. Hijau kena 0. Nah, ini kalau kita garis klasifikasikan, itu saya misalkan garis klasifikasinya adalah ini. Itu harusnya gini, Y couplet. Yang daerah di tengah ini adalah 1. Yang ini adalah kelas 1. Yang ini adalah 0. Itu juga 0. Berarti ada 2 garis. Nah, untuk single perseptron itu nggak bisa menyelesaikan yang gitu, karena dia neuronnya tunggal. Kalau neuronnya tidak tunggal, dia bisa. Nah, sekarang kita contohkan untuk neuron yang tidak tunggal. Ya, contohkan neuron yang tidak tunggal. Kita contohkan neuron yang tidak tunggal. Maka kita coba memanfaatkan, karena saya cuma membuat sistem yang simple perseptron saja. Untuk mengimplementasikan ke dalam multi perseptron, itu silakan Anda coba di Scratch. Saya coba pakai library gitu ya. Di sini saya pakai scikit-learn. Ya, saya pakai scikit-learn, itu yang bisa Anda baca di sini. Ini ada macam-macam parameternya. Parameter yang saya pilih di sini adalah saya coba mensimulasikan yang sederhana aja dulu. Misalkan di sini saya bikin import dulu. Kemudian data XOR tadi saya pisahkan menjadi data X dan Y. Karena di dalam library scikit-learn itu datanya harus dipisahkan. Sedangkan di atas nggak saya pisah karena saya yang rancang sendiri. Sedangkan ini saya harus mengikuti. Jadi ketika Anda print X itu, pasti hasilnya datanya 00. Y-nya adalah luarannya. 00, ini 0, Y-nya di 1, 1, 0. Dipisah aja ini. Ini cuma misah ngambil dari
inputnya saja 4 kali 2, kemudian Y-nya 4 kali 1. Ini kalau di print or coba di print, tambahkan print Y juga ya. Print target. Si target itu tambahkan di sini. Target. Kemudian print dalam bentuk tambahkan. Kan di sini saya rancang suatu MLP multi layer perceptron dengan learning rate 0,1, activation-nya ReLU. Nah, tadi saya bilang ini fungsi F. Activation ini F. Bisa macam-macam. Default-nya itu linear. Saya salah. Linear. Kemudian hidden layer-nya 4 kali 2. Jadi kalau hidden layer 4 kali 2 itu artinya dari input 2 ke 2, kemudian ada 4, ada 2. Kemudian maksimum iterasinya 100, errornya 1,10/4. Solvernya itu SGD. Apa itu SGD? Anda bisa cek. Ya. Itu, sorry, alfanya nilai alfa ya. Ada faktor alfa dari SGD. Itu kalau tidak diisi itu default. Toleransinya 1, kemudian random state-nya 1. Nah ini yang dimaksud dengan 42 itu kayak apa? Saya jelaskan di sini. Dimensi 42. Jadi kita bandingkan. Oke. Tadi yang perceptron tadi, single perceptron, saya sebut saja single perceptron, SP. SP, single perceptron itu ini inputnya ini, kemudian ini output. Cuma itu strukturnya. Ini ada W, ada B. Ya, ini. Ini strukturnya X1, X2. Nah, ini disebut single perceptron. Karena ini single. Inputnya 2, keluarannya 1. Single. Sekarang yang dirubah menjadi MLP. Ini dikonversi menjadi MLP. Multi layer perceptron. Berubah menjadi MLP. Maka input 2 ini itu dari 2 itu menjadi di sini ada 4. 1, 2, 3, 4, kemudian ada 2. Kemudian ada 1. Ini adalah X1, ini X2, ada ke sana, ada ke sana, sana, ada ke sana. Itu. Kemudian saya kasih yang bawahnya itu jadi merah, ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Kemudian yang berikutnya saya kasih warna beda-beda. Ini. Dan yang berikutnya ini ke sini. Berikutnya lagi ini ke sana. Berikutnya lagi ini ke sana. Terakhir baru si ini itu. Ini baru Y. Kelihatan. Udah bentuk. Ini terakhir Y. Y. Nah, jadi strukturnya begitu. Jadi tadi di sini yang disebut 42 itu di hiddennya 4, ini 2. Sedangkan outputnya tetap ini 1. Sehingga strukturnya jadi 2, 4, 2, 1. Strukturnya 2, 4, 2, 1. 1 itu sudah outputnya, inputnya ada 2. Itu yang aktif. Masing-masing neuron itu fungsi aktivasinya dibuat ReLU. ReLU itu fungsi aktivasi ReLU itu mirip linear. Jadi gini. Ini. Jadi kalau ReLU itu fungsi aktivasinya adalah ini. Jadi ketika di sini 0, kemudian 0, kemudian baru naik. Itu ReLU. Kalau ini dibuat fungsinya itu cuman Y di sini itu sama dengan max.
dari 0, x. Kalau ininya x. Kalau misalkan dia di sini nilainya x-nya negatif, maka dia 0. Kalau misalkan ambil di sini negatif berapa? Negatif 1 misalkan. Minus 0,-1 maksnya ya 0. Kemudian kalau di sini, kalau x-nya di sini, misalkan di sini x-nya 0,5, maka y-nya sama dengan 0,5. Karena maksnya dari 0 dan 0,5. Itu kayak biru ya. Sorry, tak kelihatan ya. Sorry, tak kelihatan. Nah ini relu, fungsi relu. Jadi ya ketika ini fungsinya bentuknya seperti ini. Jadi ya ini relu itu ketika jadi fungsi yang benar adalah max 0,x. Kalau negatif, kalau maksnya 0 dengan negatif pasti 0. Jadi ketika datanya lebih kecil dari 0, dia akan memberikan nilai 0. Kalau lebih besar dari 0, dia mengasih nilai dirinya sendiri. Itu relu. Oke, sekarang kita coba. Ya. Kita coba. Nah, di sini kita coba untuk XOR. Maka datanya ada 42. Setelah itu kita trainingkan, kita running. Nah, ini desain. Kemudian di sini ada fit. Fit itu artinya training. Ini di training. Dan kita keluarkan koefisiennya. Masing-masing punya koefisien. Di setiap titik W itu punya koefisien. Itu punya weight artinya. Weight-nya itu kita keluarkan. Maka kita ketemu 0,1 weight-nya sekian. Kemudian di lapisan kedua ini, di lapisan ketiga. Hasilnya adalah 111. Bisa selesai. Nah, ternyata MLP dengan logika XOR itu bisa diselesaikan kalau nilainya lebih dari 1. Kalau 1 nggak bisa. Nah, maka selanjutnya kita coba untuk mengklasifikasikan data yang sebelumnya sudah saya pernah posting ya. Yang pernah kita coba dengan klasifikasi yang lain, misalkan kemarin SPM, apa namanya lagi, net bias dan seterusnya, KNN. Jadi kita coba. Pertama saya coba menggunakan, kita plot dulu. Ini, setelah diplot, saya coba klasifikasikan dengan single perceptron. Bisa nggak? Sepanjang dia 2 kelas, dan kelasnya bisa diklasifikasikan, dia bisa. Ini lihat. Ketika weight-nya dapatnya cuma segini. Weight-nya dapat segini. Setelah itu saya dapat. Nggak bisa. Cuman di sini dirubah saja sedikit. Weights-nya itu tadinya karena inputnya 3, maka weights-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adapted. Hasilnya, ketika unknown class itu masuk, maka dia diklasifikasikan sebagai kelas. Ini kan ada unknown class nih. Unknown class yang kuning ini. Bisa kita coba dengan single perceptron kemarin. Jadi, dengan single perceptron itu, satu kesimpulannya dia cepat menyelesaikan persoalan hasil data yang diberikan, hanya membutuhkan 6 epochs. Epochsnya cuma 6, 4 kok. Hal ini mungkin membuktikan bahwa SP dapat baik untuk memisahkan dua data dengan 2 hyperplane saja. Artinya 1, bukan 2 ya, 1 hyperplane. Dengan 1 hyperplane. Maksudnya 1 hyperplane. Ya. Maka kalau 2 MLP, coba kita demokan lagi dengan MLP, maka dia bisa selesai juga. Selesai juga. MLP yang saya berikan adalah 63 di sini. Dengan data yang tadi. Ini akan tentu memerlukan penyelesaian yang lebih panjang. Nah, selanjutnya kita coba klasifikasi untuk data iris. Gitu. Iris yang kemarin kita input, kita pakai MLP. Nah, ini MLP-nya adalah 84 misalkan di sini. Cuma di sini kalau Anda mau pakai MLP
Y-nya itu harus dipisahkan. Ini adalah decoding dia outputnya 0, 1, 2. Ya, setelah itu Anda lakukan suatu training, pemisahan pakai split. Split adalah memisahkan antara input, dipisahkan jadi 2, input sama output, banyak 0,7. Ya. Dan kita lakukan prediksi. Hasilnya kita dapat hasil adalah 97 MLP-nya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bisa merancang itu, maka bisa kita kombinasikan dengan apa-apa saja gitu. Misalkan PCA, kita klasifikasikan, kita PCA-kan dulu, sehingga muncul dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Setelah itu kita rancang MLP-nya dengan di PCA-kan, maka di sini kita PCA-kan dulu datanya. Setelah di PCA-kan kita plot outputnya ini. Setelah itu kita bikinkan MLP-nya. Ini cara MLP-nya cuma sederhana. Maunya berapa di sini Anda bisa otak-atik. Misalkan 8, 4, berapa. Aduh. Bisa saja Anda tulis misalkan 8. Nah, itu saya tambahkan, jadinya layernya ada. Bisa saja. Jalankan. Kalau ini di running, bisa nggak selesai? Kita coba ya. Sampai selesai ini dapatnya 93. Kalau mau divisualisasikan, betul nggak? Hasilnya gimana sih? Nah, dapatnya akurasi 93. Nah, di sini penting dilihat. Kalau akurasi training di teorinya kemarin, itu lebih tinggi dari akurasi testingnya. Nah, ini bisa jadi overfitting. Nah, tapi kalau dilihat dari visualisasinya, ini nggak overfitting. Memang maksimumnya kalau arsitekturnya gini, itu hasilnya ini. Coba kita bikin yang tadi, misalkan 86 saja. Pandernya. Kita coba lagi, hasilnya ini 97. Hasilnya, akurasinya naik. Ini 97, ini bagus ini. Kalau kita visualisasikan, hasilnya bagus. Nah, coba kalau dengan algoritma backpropagation yang kemarin, kita sama saja caranya. Cuma di solvernya ini ada LBF, backpropagation. Untuk tahu ini, itu ada di link yang saya berikan di atas. Apa sih fungsinya? Itu ada di bagian ini, di sini. Anda bisa akses di sini penjelasannya. Kalau Anda punya, nah ini di Scalens itu MLP classifiers. Anda bisa cek apa sih parameternya di sini ada. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan sekali ketika Anda merancang MLP itu, ketika divisualisasikan itu, mungkin saya beda langsung ke belakang. Nah, ini dua yang terakhir, MLP dengan backpropagation. Di sini saya merancang bahwa hidden layer itu size-nya 86, artinya 8 neuron dan 6 neuron sebelum input dan output. Sesudah input 8, sebelum output 6. Ya. Kemudian saya mendapatkan akurasi sebesar 95. Kalau saya plot, itu hasilnya kurang lebih gini. Nah, ini relatif tidak overfitting. Tetapi kalau Anda dapatkan akurasi, misalnya saya rancang sekarang 82, itu dapatnya malah akurasi testingnya 100%. Tapi akurasi trainingnya itu 100%, sedangkan testingnya 91. Nah, ini meragukan ya. Ini overfitting ya. Maka kalau kita plot, itu hasilnya ini. Seperti kemarin saya jelaskan. Nah, ini ada daerah klasifikasi yang sempit. Sehingga bagian yang biru ini kecil sekali. Daerahnya sempit sekali, bahkan hanya sekitar ini. Nah, ketika data testing dimasukkan, bisa jadi data-data yang hijau ini itu ada di sekitaran ini. Sehingga diklasifikasikan salah. Nah, ini kurang baik. Maka kalau kasusnya seperti ini, Anda harus ulang desain. Kita bisa desain. Misalkan kita tambahkan, misalkan tidak harus sih, misalkan di sini kita kasih 16, kemudian kita kasih misalkan 8, kemudian kita kasih 4. Misalkan seperti ini. Bisa ya. Nah, ini.
hasilnya lebih jelek lagi. Walaupun 95, tapi ini jelek. Ada turun sedikit kemudian, tapi lebih bagus dari sebelumnya. Karena yang di biru saja dia ini. Ini kalau itu enggak bagus, maka kita kurangi. Misalkan saja ini jangan ditambah ini dan layernya tadi 8, misalnya 4. Nah ini lebih bagus, walaupun 93 itu lebih bagus. Tapi belum optimal, Anda harus cari lagi. Misalkan sekarang kita coba, misalkan 8 sama 6. Hasilnya 97. Nah ini yang terbagus. Nah harus coba berkali-kali sampai ketemu suatu solusi yang ini mendekati ini dan plotnya mendekati. Nah itulah yang dimaksud mendesain neural networks itu adalah menemukan model ini. Nah ini bisa diganti, misalkan Anda ganti ReLU misalkan. Ini bisa diganti. Hasilnya apa kalau ReLU? Hasilnya 95, tadi 97. Tapi relatif bagus. Kalau Anda ganti misalkan linear, bukan linear mungkin di sini namanya, tapi identity. Identity. Ini dapat 95, ini linear, benar-benar linear nih, nggak ada belak-beloknya. Ini relatif bagus. Yep. Dan kalau kita ganti satu lagi, kalau kita ganti misalkan dengan sini adalah logistik. Logistik itu sebut. Logistik, nah ini segmen. Ini 97. Nah, artinya apa? Kita bisa mengotak-atik parameter ini. Parameter ini dan hidden layer untuk mendapatkan solusi ya. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap maknanya bagaimana kita menerapkan neural networks untuk menyelesaikan sebuah klasifikasi. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke, cukup? Halo, cukup ya? Cukup dulu Pak, belum ada. Oke. Nanti code ini itu ada di Braga seperti biasa. Anda bisa otak-atik di situ. Juga saya contohkan di hitungannya. Nanti saya share videonya ya. Sekian dulu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.